Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Fajar Riyadi Ilmi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran Bahasa Indonesia bab 7 tentang berdebat dalam forum diskusi. Nah, berdebat ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin kalian juga pernah melakukan perdebatan, namun apakah itu termasuk kegiatan berdebat atau bukan? Kita lihat dan simak materi ini sampai selesai. KD pada pembelajaran kali ini yaitu 3.12 menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. KD 4.12 yaitu mengonstruksikan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Adapun tujuan dari pembelajaran berdebat ini adalah 1. Dengan memperhatikan model debat, siswa dapat menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Yang kedua, dengan memperhatikan model debat, siswa dapat mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Sebelum ke materi, kita saksikan video terlebih dahulu. Selamat pagi hadirin. Selamat bergabung di kompetisi debat SMA Ruang Raya Jakarta. Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Telah ada bersama kita dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Di sisi kanan saya ada tim afirmasi dan di sisi kiri saya ada tim oposisi. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pernyataan pertama dari kedua tim mengenai dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Waktunya hanya 2 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Menurut kami, plastik merupakan material yang praktis, hemat, dan tepat yang telah terbukti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Banyak benda-benda yang kita gunakan terbuat dari bahan plastik yang terbukti lebih mudah dan murah digunakan. Tidak hanya kantong belanja, tetapi juga peralatan makan dan minum, bahkan perabotan rumah tangga. Antara plastik dan kerusakan lingkungan bukanlah hal yang berhubungan. Plastik tidak memberi andil bagi kerusakan lingkungan. Manusia selaku pengguna plastiklah yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Jika yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi plastik adalah manusia, atau dengan kata lain manusia adalah subjeknya, mengapa plastik yang hanyalah objek justru dikambing hitamkan atas kerusakan lingkungan yang terjadi? Menurut kami, mengambing hitamkan plastik bukanlah hal yang tepat dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim afirmasi. Selanjutnya, dipersilakan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda. Plastik merupakan material yang tidak dapat terurai dengan cepat. Membutuhkan waktu ratusan tahun bagi mikroorganisme untuk dapat mengurai limbah plastik. Penggunaan plastik berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon ditebang per tahunnya. Jika seperti itu, tidak selayaknya penggunaan plastik tetap dipertahankan. Harus ada alternatif lain untuk menggantikan plastik demi keberlanjutan lingkungan. Bagaimana dengan tim afirmasi?
Apakah ada tanggapan? Kami tetap pada pendapat kami, bahwa ditinjau dari segi efisiensi dan ekonomi, plastik merupakan material yang mempermudah kehidupan. Perihal sampah yang ditimbulkan akibat plastik, dapat dicanangkan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, yang diperlukan adalah edukasi untuk memberdayakan plastik. Satu hal lagi yang paling penting, menggunakan plastik tidak boleh dibarengi dengan membuangnya begitu saja. Dengan demikian, meski tetap menggunakan plastik, tidak lantas mengabaikan lingkungan. Mohon maaf, program 3R memanglah baik. Akan tetapi, saat ini sudah ada cetusan program 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair. Terdapat kata replace dan repair yang tingkatannya sudah di atas recycle. Jadi, menurut kami, edukasi daur ulang plastik tidaklah cukup. Edukasi harus lebih dari itu. Kesadaran tentang kebiasaan yang harus diubah dan diperbaiki jauh lebih penting. Baik, waktunya habis. Kepada tim afirmasi dan tim oposisi, dipersilakan untuk memberikan pernyataan penutup. Terima kasih moderator. Kami berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan plastik. Meski begitu, perihal lingkungan tetap tidak boleh diabaikan. Tim oposisi, silakan. Menurut kami, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat dimulai dari mengganti penggunaan plastik. Kalau kesadaran sudah terbentuk, selanjutnya dapat muncul inovasi-inovasi untuk menemukan produk penggantinya yang lebih ramah lingkungan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Pemirsa, menggunakan plastik atau menggantinya memang merupakan pilihan kita. Namun, berbicara soal lingkungan, jika bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Anda yang menentukan. Nah, anak-anak, mungkin tadi kalian sudah menyimak video bagaimana kegiatan berdebat. Nah, tidak jauh seperti itu kegiatan berdebat. Jadi antara satu pihak yang pro dengan yang kontra saling berargumen, tapi harus berdasarkan sumber. Karena argumen yang kita sampaikan harus beralasan dan harus atas dasar sumber-sumber yang relevan. Nah, apa sih itu debat? Nah, debat adalah merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah juga perbedaan. Nah, itu debat. Nah, sekarang menurut para ahli, yang pertama, menurut J. Sukadi, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Menurut Henry Guntur Tarigan, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Jadi, debat hanya bisa dilakukan satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau boleh dikatakan dua orang atau lebih. Boleh berkelompok, boleh juga secara individu. Dalam perkembangan sejarahnya, bahwa debat ini pertama kali dilaksanakan di demokrasi Athena, yaitu Yunani kuno. Selanjutnya ada di masyarakat debat London, dan juga ada debat parlemen. Debat parlemen ini dilaksanakan biasanya di majelis-majelis pertemuan atau diskusi, ya. Selanjutnya ada debat kompetisi. Ya, debat kompetisi ini biasanya bisa dikatakan dalam momen kompetisi atau pertandingan antar sekolah atau antar kelompok, sehingga nantinya akan diambil salah satu yang juara yang memenangkan perdebatan itu. Nah, seperti yang disampaikan di awal, bahwa debat memiliki tujuan, yaitu yang pertama melatih keberanian mengemukakan pendapat, yang kedua melatih mematahkan pendapat lawan, yang ketiga meningkatkan kemampuan merespon sesuatu masalah.
Selanjutnya ada unsur-unsur debat, di mana unsur-unsur debat ini yang pertama adalah memiliki mosi. Mosi ini adalah topik yang diangkat ya. Yang kedua itu adalah debat harus memiliki pihak yang pro. Selain yang pro, berarti debat harus memiliki pihak yang kontra. Karena ini perdebatan, jadi harus ada yang pro dan harus ada juga yang kontra. Selanjutnya, unsur debat yaitu pihak netral. Nah, jadi pihak netral ini menengahi, tidak berpihak kemana-mana, tetapi dia sifatnya menengahi. Selanjutnya, moderator. Nah, ini adalah peran yang sampai jangan terlupakan, bahwa moderator ini juga sebagai penjembatan kegiatan berdebat. Yang selanjutnya yaitu peserta debat. Peserta juga ini sangat penting dalam kegiatan debat ya, karena dengan peserta ini debat ini akan lebih bermakna ya. Selanjutnya ada penulis atau notulen agar hasil dari kegiatan berdebat ini terekam jelas secara tulisan atau dalam bentuk laporan nantinya. Oke, selanjutnya ciri-ciri debat. Ciri-ciri debat itu yang pertama, debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat atau bisa dikatakan moderator. Hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting maupun keputusan juri debat. Selanjutnya terdapat hanya dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. Terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat, yaitu pihak pro dan kontra. Nah, yang terakhir, di sesi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antar pihak yang berdebat dengan dipimpin oleh moderator tentunya. Nah, selanjutnya yaitu struktur debat. Apa saja sih struktur yang ada di dalam debat? Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pengenalan masalah ini terkait dengan menyangkut kepentingan banyak pihak. Sesuatu yang penting untuk didiskusikan tentunya. Yang kedua, penyampaian argumen. Penyampaian argumen ini ditinjau dari berbagai sudut pandang dan melibatkan pihak yang pro dan kontra. Selanjutnya, yang ketiga, struktur debat yaitu kesimpulan. Mana kesimpulan ini berupa kompromi dan kesepakatan bersama. Baik anak-anak, itu tadi pemaparan terkait kegiatan berdebat. Nanti kita lanjutkan materi pembelajaran selanjutnya masuk ke dalam materi diskusi, karena berdebat ini sangat berkaitan erat dengan kegiatan diskusi juga, maka nanti akan saya sampaikan melalui video pembelajaran diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.